Coba bayangkan ini sebentar. Setiap hari Anda masuk ke dapur, memotong sayur, mengupas bawang, membuang kulit dan sisa bahan makanan ke tempat sampah. Rutinitas biasa, terlihat sepele, tidak ada yang istimewa. Tapi, bagaimana jika sebenarnya Anda sedang membuang peluang? Bagaimana jika sesuatu yang Anda anggap tidak berharga justru bisa menjadi sumber penghasilan tambahan? Bagaimana jika dari dapur kecil di rumah Anda lahir sebuah kebun produktif yang bukan hanya memenuhi kebutuhan harian, tetapi juga menghasilkan uang? Kita sering berpikir bahwa memulai usaha itu sulit. Harus punya modal besar, harus punya lahan luas, harus punya pengalaman bertahun-tahun. Padahal kenyataannya, banyak usaha besar lahir dari sesuatu yang kecil. Dan banyak orang sukses memulai dari apa yang sudah mereka miliki. Dan Anda mungkin sudah memilikinya. Di dapur Anda hari ini, mungkin ada nanas yang baru saja dipotong, kentang yang mulai bertunas, bawang yang mulai tumbuh akar, tomat dengan biji yang siap hidup. Semua itu bukan akhir dari makanan. Itu adalah awal dari kehidupan baru. Dalam video ini, saya akan membagikan 7 tanaman termudah yang bisa Anda tanam gratis dari sisa dapur. Tanpa beli benih, tanpa alat mahal, tanpa harus punya kebun luas. Dan yang lebih penting, ini bukan hanya tentang menanam. Ini tentang mengubah cara berpikir. Dari membuang menjadi memanfaatkan. Dari konsumtif menjadi produktif. Dari pengeluaran menjadi peluang penghasilan. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda siap melihat dapur Anda dengan cara yang berbeda? Jika jawabannya ya, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke daftar tanamannya, ada satu fondasi penting. Semua perubahan besar selalu dimulai dari cara berpikir. Selama ini, kita diajarkan bahwa sisa makanan adalah sampah. Bahwa sesuatu yang sudah tidak bisa dimakan, tidak lagi berguna. Padahal di alam, tidak ada yang benar-benar sia-sia. Biji yang jatuh ke tanah, tumbuh. Umbi yang tersisa, bertunas. Batang yang tertanam, berakar. Alam selalu memberi kesempatan kedua. Yang sering tidak memberi kesempatan adalah kita. Kita terlalu cepat membuang, terlalu cepat menyerah pada sesuatu yang terlihat tidak sempurna. Padahal justru disitulah peluang tersembunyi. Coba pikirkan ini. Jika setiap minggu Anda membuang 2-3 bahan dapur yang sebenarnya bisa ditanam, dalam sebulan Anda sudah melewatkan belasan potensi tanaman. Dalam setahun, puluhan bahkan ratusan peluang. Sekarang bayangkan skenario berbeda. Anda tidak membuangnya. Anda tanam. Sebagian tumbuh. Sebagian Anda konsumsi. Sebagian lagi Anda jual sebagai bibit. Lama-kelamaan halaman rumah Anda mulai hijau. Tetangga mulai bertanya. Teman mulai tertarik membeli. Inilah awal dari sistem kecil. Dan sistem kecil yang konsisten bisa berubah menjadi penghasilan rutin. Ingat, bisnis bukan selalu soal ide besar. Kadang bisnis hanya soal melihat apa yang sudah ada dan memanfaatkannya lebih baik dari orang lain. Hari ini Anda mungkin hanya menanam 1 pot. Besok 2 pot. Sebulan lagi 10 pot. Perubahan tidak harus drastis. Yang penting adalah mulai. Dan semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana. Berhenti membuang peluang. Sekarang kita masuk ke contoh nyata pertama. Nanas. Buah yang manis, segar, dan sering hadir di meja makan. Saat kita membeli nanas, biasanya kita fokus pada daging buahnya. Bagian atasnya dipotong, lalu dibuang. Padahal, justru di bagian atas itulah kehidupan baru dimulai. Mahkota nanas bukan hiasan. Itu adalah titik tumbuh. Coba perhatikan dengan lebih dekat.
Di tengah mahkota itu ada calon akar dan calon batang baru. Yang Anda butuhkan hanya sedikit kesabaran. Lepaskan mahkota nanas dengan hati-hati, bersihkan sisa daging buahnya agar tidak membusuk, keringkan selama 1 hingga 2 hari. Setelah itu, tanam di media tanah yang gembur dan tidak terlalu becek. Siram secukupnya, jangan berlebihan. Dalam beberapa minggu, akar mulai tumbuh. Daun terlihat lebih segar, dan perlahan tanaman nanas baru berdiri tegak. Memang, nanas bukan tanaman instan. Ia butuh waktu untuk berbuah. Namun justru disitulah nilai kesabarannya. Banyak orang rela membeli tanaman nanas hias dalam pot. Banyak juga yang mencari bibit siap tanam. Artinya, peluangnya bukan hanya di buah, tetapi juga di bibit dan tanaman hidupnya. Satu nanas yang Anda beli hari ini bisa menjadi beberapa tanaman dalam beberapa bulan ke depan. Jika Anda konsisten mengumpulkan mahkota nanas dari dapur sendiri, dari tetangga, atau dari pasar, Anda bisa memiliki stok bibit tanpa modal. Dan disitulah konsep tanam modal nol benar-benar terasa. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak mahkota nanas yang sudah Anda buang selama ini? Dan berapa banyak peluang yang ikut terbuang bersamanya? Sekarang kita masuk ke tanaman yang sering sekali dianggap gagal. Kentang yang bertunas. Pernah menemukan kentang di dapur yang tiba-tiba muncul tunas putih panjang? Sebagian orang langsung membuangnya karena dianggap tidak layak konsumsi. Padahal, itu bukan tanda rusak. Itu tanda kehidupan baru. Kentang adalah umbi yang menyimpan energi. Saat kondisinya tepat, ia akan mulai bertunas secara alami. Dan disitulah peluang Anda dimulai. Alih-alih dibuang, kentang bertunas bisa menjadi bibit gratis. Caranya sangat sederhana. Potong kentang menjadi beberapa bagian, pastikan setiap potongan memiliki minimal 1 mata tunas. Diamkan beberapa jam hingga bekas potongan mengering, supaya tidak mudah busuk saat ditanam. Setelah itu, tanam di tanah yang cukup dalam. Bisa di karung bekas beras, bisa di ember besar, bisa di planter bag. Kentang justru sangat cocok untuk lahan sempit. Semakin tinggi media tanamnya, semakin banyak ruang untuk umbi berkembang. Dalam beberapa minggu, daun akan tumbuh. Tanaman terlihat segar. Dan di bawah tanah, umbi-umbi baru mulai terbentuk. Inilah bagian yang sering tidak terlihat. Banyak hasil besar memang tumbuh dalam diam. Saat bagian atas hanya terlihat daun biasa, di bawahnya ada proses berlipat ganda. Satu kentang bisa menghasilkan beberapa kentang baru. Bayangkan jika Anda menanam 5 kentang bertunas, lalu masing-masing menghasilkan 5-10 umbi. Itu artinya, satu bahan yang hampir dibuang bisa berubah menjadi puluhan hasil. Selain untuk konsumsi sendiri, Anda juga bisa menjual kentang segar hasil tanam sendiri, menjual bibit kentang bertunas, membuat konten edukasi tanam kentang di rumah. Dan menariknya, kentang adalah bahan pokok. Permintaannya selalu ada. Kadang yang terlihat sepele, justru punya pasar paling stabil. Sekarang, kita masuk ke tanaman yang hampir selalu ada di dapur. Bawang putih dan bawang merah. Dua bahan ini hampir tidak pernah absen dalam masakan Indonesia. Artinya apa? Artinya, permintaannya tidak pernah benar-benar berhenti. Dan yang lebih menarik, cara menanamnya sangat mudah. Ambil 1 siung bawang putih, tidak perlu besar, tidak perlu sempurna. Tanam langsung ke tanah dengan ujung runcing menghadap ke atas. Beberapa hari saja, tunas hijau mulai muncul. Cepat sekali, dalam waktu singkat Anda sudah melihat hasil awal. Dan inilah yang membuat bawang sangat cocok untuk memula. Cepat tumbuh, mudah dirawat, tidak membutuhkan teknik rumit. Jika Anda menanam beberapa siung sekaligus, dalam beberapa bulan Anda bisa mendapatkan beberapa umbi baru dari setiap siung. Begitu juga bawang merah. 1 umbi bisa berkembang menjadi beberapa anakan. Jumlahnya bertambah, dari 1 menjadi banyak. Sekarang, mari kita lihat dari sisi peluang usaha. Harga bawang sering naik turun. Saat harga melonjak, banyak orang mengeluh. Tapi, bagi yang menanam sendiri, itu adalah momentum. Anda bisa menghemat pengeluaran dapur, menjual sebagian hasil saat harga tinggi, atau menjual daun bawang segar sebagai tambahan. Daun bawang putih dan bawang merah juga bisa dipanen lebih awal sebagai sayur hijau. Artinya, satu tanaman punya 2 potensi hasil.
Daunnya bisa dijual atau dikonsumsi. Umbinya bisa dipanen kemudian. Konsep ini disebut nilai ganda. Dan jika Anda memiliki 20-30 pot bawang di rumah, itu bukan lagi sekedar hobi. Itu sudah mulai menjadi sistem kecil yang produktif. Yang menarik, modalnya hanya 1 siung bawang yang hampir Anda buang. Sekarang kita beralih ke tanaman yang sangat populer. Tomat. Setiap kali Anda memotong tomat, ada puluhan bahkan ratusan biji kecil di dalamnya. Dan biasanya semuanya dibuang. Padahal setiap biji itu adalah potensi tanaman baru. Cukup ambil beberapa biji, cuci bersih dari lendirnya, keringkan selama beberapa hari, lalu semai di media tanam. Dalam 5-10 hari, bibit kecil mulai muncul. Melihat tunas kecil tumbuh dari biji yang tadinya hendak dibuang, ada rasa kepuasan tersendiri. Tomat termasuk tanaman yang relatif cepat berbuah. Dengan sinar matahari cukup dan penyiraman teratur, tanaman akan tumbuh subur. Saat berbunga, itu bertanda fase panen semakin dekat. Dan ketika buah mulai merah satu persatu, disitulah hasil nyata terlihat. Satu tanaman tomat bisa menghasilkan puluhan buah dalam satu musim. Sekarang, bayangkan, jika Anda memiliki 15 atau 20 pot tomat di halaman kecil rumah Anda. Setiap minggu ada yang matang, setiap minggu ada yang bisa dipanen. Anda bisa mengurangi belanja tomat, menjual ke tetangga, menawarkan tomat organik rumahan, menjual bibit tomat siap tanam. Tomat punya satu keunggulan besar, siklusnya relatif cepat dibandingkan banyak tanaman buah lain. Artinya, perputaran hasil juga lebih cepat. Dan dalam bisnis kecil rumahan, kecepatan perputaran sangat penting. Semakin cepat panen, semakin cepat Anda bisa memutar kembali hasilnya menjadi lebih banyak tanaman. Dari biji kecil yang nyaris terbuang, lahir peluang yang terus berulang. Sekarang kita masuk ke tanaman yang sering diremehkan. Padahal potensinya luar biasa. Ubi. Ubi jalar, ubi ungu, bahkan singkong. Tanaman ini identik dengan sesuatu yang sederhana, makanan kampung, murah, tidak mewah. Namun justru disitulah kekuatannya. Ubi adalah simbol ketahanan. Ia tidak butuh perawatan rumit, tidak rewel soal pupuk mahal, tidak manja soal media tanam. Bahkan di tanah biasa pun ia bisa tumbuh. Jika Anda menemukan ubi di dapur yang mulai bertunas, jangan dibuang. Tanam saja. Anda bisa menanamnya langsung di tanah atau di pot besar dan karung bekas. Biarkan batangnya menjalar. Biarkan daunnya melebar. Yang menarik dari ubi bukan hanya umbinya. Daunnya bisa dipanen sebagai sayur, batangnya bisa dijadikan bibit baru, umbinya bisa dikonsumsi atau dijual. Artinya, satu tanaman punya banyak nilai. Dan secara ekonomi, ubi termasuk tanaman yang stabil. Permintaannya selalu ada, harganya relatif aman. Jika Anda menanam secara bertahap, misalnya setiap bulan menanam beberapa pot baru, maka Anda bisa menciptakan sistem panen bergilir. Tidak panen sekaligus, tetapi panen terus-menerus. Inilah pola pikir yang membedakan sekedar menanam dan membangun sistem. Karena tujuan kita bukan hanya panen sekali. Tujuan kita adalah menciptakan aliran hasil yang berkelanjutan. Dan ubi sangat cocok untuk itu. Tanaman sederhana, tahan banting, dan setia memberi hasil bagi yang sabar merawatnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik. Herba dapur. Seledri, daun bawang, kemangi, mint, bahkan batang serai. Tanaman-tanaman ini sering hanya dianggap pelengkap masakan. Padahal, secara ekonomi, herba punya potensi luar biasa. Kenapa? Karena herba bisa dipanen berkali-kali. Tidak seperti tanaman yang sekali panen lalu selesai, herba bisa terus tumbuh jika dirawat dengan baik. Ambil contoh seledri. Seringkali setelah digunakan, bagian pangkalnya dibuang. Padahal, cukup rendam di air beberapa hari hingga muncul akar, lalu pindahkan ke pot. Ia akan tumbuh kembali. Daun bawang juga begitu. Potong bagian atasnya untuk masakan, sisakan pangkalnya, tanam kembali.
Dalam waktu singkat, tumbuh lagi. Inilah yang disebut tanaman regeneratif. Sekali tanam, hasilnya berulang. Dari sisi usaha, herba sangat menjanjikan karena cepat panen, tidak butuh ruang besar, selalu dibutuhkan rumah tangga, dicari oleh warung dan UMKM kuliner. Bahkan, banyak orang rela membeli herba dalam pot karena praktis. Bayangkan, Anda menjual paket kebun dapur mini, berisi 5 jenis herba dalam satu paket. Bukan hanya menjual tanaman, Anda menjual solusi. Anda menjual kemudahan. Dan nilai jual solusi selalu lebih tinggi daripada sekedar produk. Selain itu, herba juga mempercantik rumah. Orang suka halaman yang hijau, dapur yang segar, aroma mint dan kemangi yang alami. Dari sinilah konsep usaha kecil bisa berkembang. Mulai dari 1 pot, menjadi 5, menjadi 20. Dan tanpa terasa, Anda sudah memiliki kebun kecil produktif. Semua dimulai dari batang sisa yang hampir dibuang. Sekarang, mari kita renungkan sejenak. Selama ini kita berpikir bahwa peluang besar ada di luar sana. Harus mencari jauh. Harus menunggu modal. Harus menunggu waktu yang tepat. Padahal mungkin peluang itu sudah ada di rumah. Di dapur. Di sisa bahan makanan yang setiap hari kita sentuh. Nanas yang terbuang. Kentang yang bertunas. Bawang yang mulai tumbuh akar. Tomat dengan biji melimpah, ubi yang sederhana, herba kecil yang terus tumbuh. Semua itu bukan sekedar tanaman. Itu adalah simbol. Simbol bahwa sesuatu yang kecil, jika diberi kesempatan dan dirawat dengan konsisten, bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai. Bayangkan 1 tahun dari sekarang. Anda punya puluhan pot tanaman. Setiap minggu ada yang bisa dipanen. Pengeluaran dapur berkurang. Tetangga mulai membeli. Pesanan kecil mulai datang. Tidak besar di awal, tapi stabil. Dan usaha yang stabil jauh lebih kuat daripada keuntungan besar yang hanya sesaat. Ingat, banyak orang menunggu kesempatan, sedangkan sebagian kecil orang menciptakan kesempatan. Hari ini, Anda sudah tahu caranya. Pertanyaannya tinggal 1. Apakah Anda akan mulai? Mulailah dari 1 pot kecil. Mulailah dari 1 tanaman. Mulailah dari 1 keputusan sederhana. Berhenti membuang peluang. Jika Anda merasa ini membuka wawasan baru, tulis di kolom komentar tanaman mana yang akan Anda tanam pertama kali. Karena setiap aksi kecil hari ini adalah panen besar di masa depan. Semoga apa yang Anda tanam hari ini bukan hanya tumbuh di tanah, tetapi juga tumbuh menjadi keberkahan, kemandirian, dan penghasilan yang terus mengalir. Sampai bertemu di Langkas berikutnya. Semangat!